Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Hendra Setiawan, NIM 21102029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, mempresentasikan sedikit mengenai materi tentang cloud computing. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada pokok pembahasan. Oke, pokok pembahasan kita yang pertama yaitu ada konsep dasar daripada cloud computing. Kita langsung masuk aja pada materinya. Oke, mungkin di sini teman-teman sudah pernah ya menggunakan namanya seperti Google Drive ataupun Spotify ataupun jenis yang lain seperti Google Docs atau keluarga G Suite yang lainnya. Jika sudah teman-teman pernah menggunakan hal yang saya sebutkan tadi, teman-teman berarti sudah pernah menggunakan daripada yang namanya tentang cloud computing ini. Jadi apa sih itu cloud computing? Cloud computing adalah gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi yang saya lansir juga dari jurnal.id, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita sendiri. Dan syarat mutlak dari adanya cloud computing ini adalah adanya ketersediaan internet untuk mengakses data. Ya, seperti dengan namanya cloud computing. Bukan berarti, kalau di bahasa Indonesia kan yang artinya komputasi awan. Bukan berarti komputernya ada di awan. Jadi, awan yang dimaksud ini adalah analogi atau perumpamaan dari internet itu. Kan kalau biasanya kita menggunakan virtualisasi internet itu dengan cloud atau dengan awan. Jadi, komputernya tersebut secara tidak langsung bukan berada di tempat kita gitu loh. Itu yang dinamakan dengan cloud computing. Oke, next. Oke, pokok pembahasan kita yang kedua yaitu tentang perkembangan cloud computing saat ini. Perkembangan cloud computing saat ini itu tidak terlepas dari sejarahnya terciptanya internet dan web, yang mana cloud computing tumbuh dan berkembang bersama internet dan web. Mungkin teman-teman di sini pernah mendownload lagu. Kalau zaman dulu kan sebelum kita mau dengar lagu tuh kita download ya. Tapi kalau sekarang lebih kepada streaming lagu, mungkin Spotify atau Joox atau jenis aplikasi lainnya streaming lagu. Nah, itu merupakan salah satu perkembangan daripada cloud computing yang ada saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi internet, semuanya akan berkembang gitu. Kalau dulu kita tidak ada yang namanya layanan streaming. Bukannya tidak ada, tapi jarang kita dengar. Mulai berkembangnya itu saat teknologi 4G sudah mulai berkembang. Jadi, cloud computing ini tumbuh berkembang bersama dengan internet. Oke, next. Kemudian pokok pembahasan kita yang ketiga yaitu ada scalability, reliability, dan availability pada cloud computing. Langsung aja, yang pertama, apa sih scalability dalam cloud computing itu? Jadi scalability pada cloud computing mengacu pada seberapa baik sistem dapat bereaksi dan beradaptasi sesuai dengan tuntutan yang berubah. Jadi bisa beradaptasi dengan gimana sih sedemikian rupa perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Itu scalability pada cloud computing. Yang kedua ada reliability. Mungkin jika di bahasa Indonesia kan reliability itu keandalan. Jadi apa sih keandalan dalam cloud computing? Yang pertama aplikasi atau layanannya aktif dan berjalan. Ya kalau nggak aktif dan berjalan itu mungkin hidup mati, itu nggak andal yang namanya dalam cloud computing. Yang kedua ada pengguna dapat mengakses data apapun yang dibutuhkan dari perangkat apapun, kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketiga tidak ada interupsi atau downtime. Ya walaupun terkadang tidak bisa dihindari kesalahan tersebut, mungkin ada error, tapi jangan sampai error tersebut sering gitu. Itulah yang disebut keandalan dalam cloud computing. Dan juga terakhir ada koneksi yang aman. Kemudian ada availability. Apa sih itu? Kalau di bahasa Indonesia kan artinya ketersediaan dalam cloud computing. Jadi ketersediaan itu bagaimana kesiapan dari layanan cloud computing itu sendiri. Nah, saya punya studi kasus yang saya temukan langsung di online tentang availability itu, tentang contoh dari cloud computing. Di sini dijelaskan bahwa ada
sebuah toko online yang tersedia 24/7. Namun saat mengklik tombol checkout membuat penggunanya keluar dari sistem sebelum mereka menyelesaikan pembelian. Nah, itu tuh merupakan contoh dari availability atau ketersediaan yang kurang bagus. Oke, next. Oke, yang keempat ada yaitu jenis layanan pada cloud computing. Langsung saja. Jadi secara yang kita bahas pada saat ini ada 3 yaitu SaaS, PaaS, dan IaaS. Jadi 3 itu merupakan jenis dari cloud computing yang umum kita jumpai. Namun sebenarnya lebih daripada itu jenis layanan cloud computing. Oke, langsung saja. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service. Jadi apa sih itu SaaS? Jadi SaaS adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Ketika menggunakan model layanan SaaS ini, kita tidak perlu menggunakan aplikasi tersebut. Tidak perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengurus layanan yang digunakan karena hal tersebut dikelola oleh penyedia layanan. Contoh dari SaaS ini yaitu salah satunya Google Docs atau Office 365. Jadi kita bisa mengaksesnya secara online tanpa perlu menginstal aplikasinya tersebut. Kita bisa langsung akses lewat browser. Kemudian ada karakteristik dari layanan SaaS. Yang pertama dikelola dari lokasi pusat, kedua di host di server jauh, yang ketiga dapat diakses melalui internet, dan yang keempat menggunakan layanan pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, maksudnya gimana sih yang nomor 4 tuh? Pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi perangkat kerasnya itu kan sama perangkat lunaknya itu mereka yang ngatur, kita tinggal gunain aja. Kalau lebih gampangnya ini langsung aja pada contohnya. Jadi di sini ada contoh layanan dari SaaS. Yang pertama itu ada Google G Suite, di mana Google G Suite itu ada Google Docs, PowerPoint-nya punya Google, sama Excel punya Google. Kemudian ada Dropbox, Cisco Webex, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Dan saya juga di sini menggunakan salah satu dari layanan SaaS itu sendiri yaitu Office 365. Jadi saya tidak perlu bisa mengakses Office 365 tersebut, misalnya Office Office Word ya. Office Word tersebut saya bisa akses lewat browser asalkan ada ketersediaan internet. Dan saya juga bisa mengakses file-file saya melalui Office 365 yaitu OneDrive. Jadi saya tidak perlu repot-repot menyimpan file saya pada storage pribadi saya. Jadi itu bisa membuat storage saya lega gitu. Kemudian kemudian ada kelebihan dari layanan SaaS. Jika menggunakan model layanan SaaS ini, pengguna bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuatnya sendiri. Pengguna layanan tidak perlu memikirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi tersebut, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu perangkat untuk mengakses aplikasi dan layanan internet. Kemudian, jika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan dari layanan SaaS ini. Kekurangannya yaitu ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang digunakan. Jadi pengguna tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang tersedia. Contohnya di sini, jika saya menggunakan Office 365 atau Google G Suite, Google Docs gitu ya, saya tidak bisa secara sembarangan menambahkan jenis font baru ke dalam browser ke dalam aplikasi tersebut. Jadi itu punyanya mereka, aksesnya developer itulah. Itu untuk kekurangan dari SaaS. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada jenis layanan yaitu PaaS atau Platform as a Service. Sesuai dengan namanya, yaitu layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika menggunakan layanan model SaaS, semua server penyimpanan dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau
penyedia pihak ketiga, namun para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Kemudian, gimana sih karakteristik dari PaaS itu sendiri? Yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring dengan perubahan yang kita inginkan gitulah. Atau jika punya bisnisnya kita itu bisa disesuaikan lah. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan yang untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Kemudian dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Dan yang keempat, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Kemudian contoh dari layanan SaaS ini sendiri yaitu ada AWS, Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift. Nah, jika teman-teman di sini punya website ya, kan tidak mungkin kita menggunakan komputer kita sendiri untuk sebagai servernya. Nah, tentu kita ingin hosting website kita tersebut. Nah, ini salah satu layanan dari PaaS. Contohnya itu adalah Heroku. Kalau nggak salah Heroku juga ada postingan yang gratis gitu untuk developer melakukan hosting. Kemudian di sini ada kelebihan dari PaaS. Ketika pengguna menggunakan layanan model PaaS, maka pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web service, dan framework aplikasi. Jadi, kamu bisa menggunakan lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Kita tidak perlu repot-repot gimana servernya bekerja atau gimana keamanan dari servernya. Namun, tentu saja ada kekurangan dari PaaS ini itu sendiri, yaitu beberapa masalah yang bisa penggunanya temukan saat menggunakan PaaS, yaitu masalah keamanan. Namun keamanan di sini itu lebih ke keamanan aplikasi yang kita buat. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Jadi bukan itu ya. PaaS yang jadi masalah itu di sini adalah lebih ke aplikasi yang kita buat. Jadi kita harus lebih meningkatkan keamanan aplikasi yang kita buat atau kita gunakan di PaaS ini sendiri. Oke, yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi layanan ini adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan pengguna menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kemudian, karakteristik dari IaaS adalah yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan. Yang kedua, biaya bervariasi tergantung konsumsi. Yang ketiga, banyak pengguna di satu perangkat. Yang keempat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. Dan yang kelima, dinamis dan fleksibel. Oke, kita bahas yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan. Jadi, servernya itulah yang digunakan sebagai layanan. Misalnya saya ingin nyewa IaaS ini, menggunakan layanan IaaS ini. Saya ingin server dengan storage sekian, dengan prosesor sekian, RAM sekian, dan sebagainya, jaringannya sekian. Kemudian, daya bervariasi tergantung konsumsi. Nah, jika saya semakin banyak menggunakan storage, ya tentunya makin mahal. Makin banyak uang yang dikeluarkan, tapi semakin sedikit ya semakin berkurang juga biaya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, banyak pengguna di satu perangkat. Jadi di server tersebut bukan hanya kita yang memakai layanannya mereka, pasti banyak yang menggunakannya juga. Yang keempat, organisasi tetap memegang penuh kendali atas infrastrukturnya. Jadi tetap ya server itu dikelola sendiri oleh penyedia layanannya tersebut. Kemudian dinamis dan fleksibel. Kemudian contoh layanan IaaS itu adalah DigitalOcean, Dinode, Rackspace, Amazon Web Service. Amazon Web Service ini juga ada layanan IaaS-nya, Cisco Meta Cloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCA. Mungkin jika teman-teman nonton YouTube lewat web atau laptop,
biasanya suka muncul di iklan DigitalOcean. Nah, itu merupakan layanan IaaS ya teman-teman. Kemudian lanjut, kelebihan dari layanan IaaS. Jadi layanan ini merupakan model layanan yang penggunanya tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatan secara fisik untuk membangun server, melakukan pemindahan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Selain itu, model cloud computing ini yang paling fleksibel, mudah untuk mengoptimalisasikan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Klien atau pengguna memegang kendali atas infrastruktur mereka. Jadi jika saya punya infrastruktur sekian dan sekian, misalnya storage ukuran A dengan prosesor banyaknya segini, jadi saya punya kendali tersebut gitu. Tapi yang punya akses untuk pemeliharaan yang mereka yang punya layanan tersebut. Kemudian ada kekurangan, tentu juga ada kekurangan dari layanan IaaS itu sendiri. Saat menggunakan model layanan cloud IaaS ini, kita harus mengurus sendiri semuanya, mulai dari keamanannya, database-nya, aplikasinya, karena penyedia layanan itu hanya menyediakan server dan jaringannya saja. Dan kemudian ini referensi yang saya ambil untuk materi yang tadi saya sampaikan. Ada buku, salah satunya yaitu buku dari Cloud Computing karyanya Pak Herwan Anggiriana, dan beberapa website. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Jika ada yang sesuatu dalam penyampaian materi saya yang kurang tepat, bisa teman-teman komentar di bawah dan juga berikan masukan dan saran untuk kedepannya dalam pembuatan tugas-tugas yang lain. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.